ada kebocoran data di pangkalan data nasional sementara itu ketika dianalisis kok bisa bobol. Iya. Itu karena banyak aplikasi-aplikasi yang kita pindah ke yang lebih canggih, yang lama tidak didisfungsikan. Oh iya. Serahkan 12 menit, itu ada ketidakpuasan -2. Iya betul. Tapi kita sebetulnya punya kemampuan menyerahkan 10 menit, kemudian kita janjikan 10 menit, tapi ternyata kita serahkan 8 menit. Kita dapat kepuasan +2. Artinya publik ketika kita menghadapi mereka seakan-akan tidak mempunyai informasi yang lengkap, itu salah. Oh. Publik sampai intens seperti itu dan menunjukkan bahwa mereka ini advance dalam hal informasi. Selamat pagi Mas Firman Kurniawan ya Mas ya? Ya, Saya selamat panggil pagi. Mas saja ya. Ya, oke. Baik. Mas Firman, ini kesempatan bagi saya yang kedua untuk tampil sebagai, katakanlah sebagai host gitu ya Mas ya? Ya, Dan ya tapi suaranya mantap. terus terang saya masih harus belajar Mas. Dan tolong saya nanti ya diberikan kira-kira masukan gitu ya Mas ya. Oke. Apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperkaya gitu Mas. Ya, oke. Hari ini Rabu pagi ya Mas ya? Rabu pagi, 16 Desember ya? Apa 17 ya? 17 Saya Desember. lupa nih, karena grogi. 17 Desember 2026 ya Mas ya? 2025. 2025, udah tambah grogi lagi berarti. Itu hanya soal kesepakatan saja tanggal-tanggal itu. Baik Mas Firman, mungkin banyak penonton kita, banyak pirsawan kita yang mungkin ingin mengenal Mas Firman lebih dalam lagi mungkin ya Mas ya. Ya. Mungkin saya kasih waktu mungkin 1 menit kali untuk memperkenalkan diri lagi Mas. Ya, saya selama ini menjadi akademisi, mengajar di beberapa tempat di Universitas Indonesia, kemudian di Atmajaya, Universitas Katolik Atmajaya, dan yang ketiga di Universitas Paramadina. Ya. Selain itu aktivitas saya juga banyak menulis, memperhatikan perkembangan teknologi digital, mulai dari media sosial, kemudian artificial intelligence, AI. dan itu semuanya kemudian saya bukukan. Setiap tahun saya menerbitkan buku dalam series Digital Dilemma. Oke. Nah, sekarang ini sudah persiapan buku yang ke-6. Tema besarnya digital dilema ya Mas ya. Tapi pasti dibagi dengan beberapa subjudul lah ya. Betul. Nah, karena mulai tahun 2020 waktu itu yang hype media sosial. Media sosial. Ya. Hype lagi ramai. Karena ya penggunaan media sosial sangat populer sehingga banyak peristiwa-peristiwa sosial dan budaya di media sosial, dan itu saya bahas. Nah, di 2 tahun terakhir ini yang hype, yang ramai adalah artificial intelligence. Ini sebetulnya kan bukan sesi yang terpisah dari media sosial, dia kelanjutan dengan data yang lebih banyak, kecanggihan analisis, kemudian dimanfaatkan untuk artificial intelligence ini. Nah ini saya amati, kemudian melihat dampak budaya dan sosialnya. Baik. Berarti sudah tidak heran tidak baru lagi lah ya Mas ya dalam hal digitalisasi ya. Ya. Hampir setiap seminggu sekali, sudah 300 minggu. Sudah 300 minggu. Kalau 52 minggu satu tahun itu kira-kira 52 minggu ya Mas? Betul. Berarti kira-kira sudah berapa tahun itu ya? 6 tahun. 6 tahun. Ke-6. Iya. Nah itu saya selalu menulis satu artikel 1 minggu. Artikel dalam bentuk artikel ilmiah gitu tuh? Artikel yang lebih populer sebetulnya untuk meliterasi di publik tentang teknologi. Makanya tadi judul bukunya Digital Dilemma. Karena di satu sisi teknologi itu menjanjikan kesempurnaan, efisiensi, pertumbuhan. Tapi di sisi lain juga secara tidak sadar manusia itu diubah oleh teknologi. Oke, iya. Itu kira-kira kapan sih Mas mulai tertarik itu menekuni bidang multimedia atau digitalisasi ini gitu? Sebetulnya berhubungan dengan disertasi S3 saya. Waktu itu saya menulis tentang masyarakat informasi, yang kemudian pertanyaan filosofisnya adalah bagaimana nasib manusia di hadapan teknologi. Bagaimana nasib manusia di hadapan teknologi? Ya, dia mampu bertahan atau diubah oleh teknologi. Nah itu
dengan berbagai kajian para filsuf bahwa sebetulnya manusia ini bisa terkikis otentisitasnya, tetapi ada strategi untuk mempertahankan identitasnya juga. Nah, tetapi disertasi itu mungkin kalau diterbitkan menjadi buku atau yang semacamnya itu terlalu rumit. Nah, saya punya janji ini harus dipahami tentang teknologi dan kaitannya dengan otentisitas manusia ini oleh masyarakat kebanyakan. Nah, sehingga saya buatkan pecahannya menjadi artikel, memasukkan kasus demi kasus. Oh, ada telah kasus juga ya, Mas ya? Ya, betul. Ini kira-kira kasusnya kasus-kasus yang menjurus ke kriminalitas atau tidak, maksudnya sosial. Misalnya yang paling gampang kemarin ramai tentang tumbler yang ketinggalan di KAI. Iya, tumbler ketinggalan di kereta api itu. Nah, kenapa kok lebih banyak dibahas misalnya dibanding bencana yang terjadi? Mengapa orang lebih perhatian pada yang seperti itu? Nah, itu ternyata ada teorinya di belakangnya. Ada ya, Mas? Ya, ada namanya kognitif heuristik. Kita ini cenderung tidak menyukai yang rumit, tetapi mencari yang relate dengan kita. Nah, mungkin tumbler ini kan lebih akrab. Tumbler, iya betul. Dibandingkan bencana yang ya bukan menyepelekan, tetapi mungkin lebih dekat yang tadi, sehingga lebih banyak dibahas, dibuatkan meme-nya, dibuatkan lucu-lucunya untuk menyindir. Nah, itu bukan berarti masyarakat Indonesia tidak punya empati terhadap bencana, tetapi itu adalah penjelasannya. Atau kita mungkin sudah bosan kali, Mas, dengan bencana ya? Kalau kita lihat empati masyarakat Indonesia itu begitu tinggi dan membanggakan. Nah, ini kalau zaman dulu kita ngomong soal gotong royong dan sebagainya, kemudian muncul pertanyaan apakah di era digital ini gotong royong menjadi hilang? Ternyata tidak. Tidak ya, Mas ya? Kita masih boleh berbangga sebagai bangsa yang bekerja sama. Kalau berbicara masalah tadi kan tumbler ya, Mas ya? Ya. Saya juga kayaknya mungkin kalau dikumpul-kumpul tumbler saya sudah mungkin satu meja ini ada kali ya, Mas ya. Tapi ya karena tumblernya itu ada capnya itu, setiap ada keluarga atau saudara yang datang ke Jakarta ya itu oleh-olehnya lah gitu. Oh, begitu. Karena ada cap polisinya itu loh, Mas. Iya. Nah, kemarin kan kita baru ada short course di Wellington, Mas. Oke. Kebetulan kita berempat tuh dosen. Teman saya yang satu ini ada teman saya, teman dosen juga, Mas. Kok ngajaknya itu ke Starbucks gitu loh, nyari tumbler. Oke. Aduh, saya pikir kok sampai harus bela-belain ngunjungin Starbucks, cari tumbler gitu ya, Mas ya. Ya. Mungkin dari situ kita juga bisa lihat bagaimana cintanya tuh wanita itu terhadap tumblernya itu ya, Mas ya. Ya, betul. Sampai menimbulkan kehebohan gitu ya. Betul. Padahal kalau saya nggak salah kan harganya cuma 300 ya, Mas. Ya, mungkin bukan soal Harganya ya. Di situ ada identitas yang melekat sehingga bisa dimaklumi. Baik, Mas. Itu hanya sebagai pembuka saja ya, Mas ya. Okay. Karena tema besar kita hari ini kan kecerdasan digital aparat penegak hukum gitu loh, Mas. Ya. Apakah ini suatu kompetensi yang baru atau kompetensi yang harus dikuasai oleh setiap personil aparat penegak hukum? Harus dikuasai setiap aparat penegak hukum. Itu tema besarnya gitu ya, Mas ya. Nah, ruang digital ini kan mungkin ya bagi Mas Firman bukan suatu hal yang baru kali ya, Mas ya. Sudah berapa tahun tadi? Sudah 6 tahun. Ya, sudah 300 minggu. Ya, untuk menulisnya secara menulisnya formal saja. Tapi kalau mulai dari dihitung persiapan disertasi ya sejak tahun 2007. 2007 berarti 18 sudah tahun. 18 tahun bergulat dengan dunia digital. Digital ya, Mas. Enakan digital apa digital? Pengucapannya itu loh maksud saya. Soal preferensi atau soal pilihan seseorang lah gitu ya, Mas ya. Iya. Mungkin kalau saya bilang digital kok kayaknya agak gimana gitu ya. Ini Mas Firman pernah ke Sumatera Utara nggak? Sudah pernah. Pernah ya? Ke Medan ya? Medan, Sibolga. Nah, kalau di sana itu ada kata gital, Mas. Kalau kita kan digital ya. Kalau sana ada kata gital, itu artinya agak-agak, maksudnya orang-orang yang genit lah gitu. Oh iya. Tapi pakai double T, Mas. Oh. Gital gitu ya. Ya, baik. Kan saya kadang-kadang apa digital, apa digital, komdigi, apa komdigi gitu ya, Mas ya. Enaknya gimana gitu ya, Mas ya.
Enak sih Komdigi kali ya Mas ya. Ya, Biar kelihatan keren gitu, bisa ya bahasanya agak fluent lah gitu. ya, Jadi tadi kesimpulannya itu ya Mas ya. ya, Setiap personil, setiap aparat penegak hukum harus menguasai, menguasai. Tapi literasi. menguasai ini kan nggak harus 100% ya Mas ya. Melek lah ya. Melek. Bisa kita kata melek ya. Nah, itu lebih kompleks sebetulnya. Oh iya. Lebih Lebih kompleks melek daripada menguasai. Ya, menguasai mungkin aspek teknologi ya. Oke, iya, Nah, iya, iya. sementara digital ini ada aspek sosial dan budayanya. Baik. Ya kalau melek itu kan kalau bahasa Jawanya istilahnya tahu ya Mas ya. Tahu. Melek teknologi gitu kan. Tahu dan mengukur sampai implikasinya, dampaknya. Oh, itu maknanya melek itu. Ya. Saya kira Kalau hanya ini sih Instagram gitu ya. Ya, Ini aplikasi apa gitu. dia bisa upload konten, bisa berinteraksi. Tapi apakah interaksi ini bisa menimbulkan kehebohan? Mungkin nggak kepikir. Ya. Nah, melek itu sampai ke sana. Oke. Mungkin kalau bagi pimpinan Polri mungkin ya agar tidak gampang istilah katanya dikadali gitu ya Mas. Ya, betul. Betul. Dikadali oleh para bawahannya lah gitu ya Mas ya. Betul. Jadi harus melek gitu ya. Ya. Katakan walaupun tidak fasih-fasih banget lah gitu, walaupun tidak seorang expert ya Mas ya. Ya, Tapi paling tidak tahu lah gitu. Betul. Teknologi ini untuk apa gitu ya. Baik. Ini kira-kira saat ini Mas, kalau kita bandingkan sebelum saat ini loh gitu ya. Ini kira-kira perubahan mendasar apa sih yang terjadi dalam hubungan Polri dengan masyarakat di era digital ini Mas? Ya, perubahannya sangat besar sekali. Jadi ketika kita masuk ke ruang digital, sebetulnya ada transformasi layanan ya. Transformasi layanan. Kalau semula itu hanya di ruang analog, Iya. polisi melayani kebutuhan masyarakat di ruang dunia nyata. Iya. Kejahatan juga terjadi di dunia nyata. Ketika kita masuk ke digital, ruangnya bertambah. Ada ruang kembar yang dibangun oleh ruang-ruang aliran. Iya. Nah, kalau Manuel Castell bilang the space of flows. The space of ruang aliran. flows. Ya. Oh, aliran ya Mas ya? Ya. Oke. Jadi ruang yang dibangun oleh internet sebetulnya dia tidak ada. Dia tergantung tadi pada listrik, tergantung pada Jaringan internet. ya. Oke. Ketika itu dicabut seperti di bencana Sumatera nggak ada listriknya, ya udah selesai sebetulnya. Kita kembali ke ruang nyata. Tapi ketika itu ada, kita bisa melakukan transaksi, kita bisa melakukan relasi dengan orang secara bermakna. Kalau dicari di mana ruangnya, nggak tahu, ada di IP address. Oke, iya. Nah, tetapi implikasinya misalnya, Anda kan pernah janji sama saya, kita bekerja sama, kemudian akibat kerjasama ini saya menanamkan investasi saya, sekarang saya tagih, mana nih? Nah, itu terjadi di ruang digital, tapi implikasinya di ruang analog. Nah, kepolisian hari ini harus menguasai ruang analognya juga ruang digitalnya. Itu tantangan yang pertama. Baik. Yang kedua adalah masyarakat ini kembali menurut Manuel Castell berubah dari masyarakat massa yang kumpulan orang-orang menjadi masyarakat jejaring, network society. Jadi kalau kita ibaratkan bumi ini seperti buah semangka, buah semangka ini diletakkan di jaring-jaring pengikatnya antara manusia di titik yang terjauh pertama sampai ke titik yang berikutnya itu terhubung, sehingga informasi ini bersifat real time, yang artinya juga pola-pola kejahatan, pola-pola cara orang melakukan manipulasi itu tidak lokal lagi, tetapi global. Nah, sehingga apa yang terjadi di Kazakhstan misalnya atau di Rusia dengan real time bisa ditiru oleh masyarakat di Indonesia juga. Nah, ketika cara berpikir kita tadi melakukan layanan masih lokal, kemudian bahwa kejahatan itu tidak akan menular di tempat kita, itu menjadi salah ketika merumuskannya seperti itu. Baik ya Mas. Mungkin ya tadi itu ya efek dari itu siaran langsung itu namanya kalau saya nggak salah streaming gitu ya Mas ya? Live streaming. Live streaming ya. Bagaimana generasi muda, generasi Z ya Mas ya? Gen Z itu ya? Betul. Atau Gen Z itu melakukan demo di Indonesia, kemudian ditiru oleh Gen Z yang ada di Nepal gitu ya mungkin ya Mas ya? Betul.
Makanya tidak heran kalau Cina itu mungkin ya untuk sementara TikToknya di-off-kan dulu. Ya, Perlu nggak sih kira-kira Mas? ada dua sisi untuk melihat itu. Ketika kita melihat media digital ini sebagai medium untuk menyuarakan suara, kita yang berpaham negara demokrasi, setiap suara ini berharga sekali. Oke. Jadi untuk melangsungkan kehidupan yang adil, melangsungkan kehidupan yang berkualitas, suara-suara ini diperlukan. Oke. Tetapi tidak jarang kemudian masuk orang-orang yang mempunyai kepentingan pribadi, ingin mencapai tujuannya secara cepat, itu kadang-kadang menggampangkan atau melakukan cara yang ilegal. Baik. Yang semacam ini harus dipisahkan. Ya. Harus diblokir. Baik ya Mas ya. Nah ini kan tadi Mas Firman bicara masalah dunia ya. Ya. Ada dunia nyata, ada dunia yang tidak nyata, atau mungkin tadi cloud tadi ya Mas ya. Dunia maya. Dunia maya gitu ya. Ini kan sekarang kita hubungkan dengan kinerja Polri Mas. Ya. Ini kira-kira menurut pengamatan Mas Firman nih selama ini ya, mungkin selama dari tahun 2007 tadi Mas ya? Ya. 2008? 2007. Atau mungkin lebih intensif lagi 300 minggu terakhir. Ya, betul. Nah, ini kira-kira penilaian publik loh Mas terhadap kinerja Polri itu apakah lebih ditentukan dari dunia maya atau dunia yang nyata itu loh Mas? Kira-kira. Sebetulnya yang terjadi pada masyarakat yang sudah menghayati dunia digital, antara yang maya dengan yang nyata ini tidak terpisah. Tidak terpisah Mas ya. Dua-duanya berperan nih. Dua-duanya berperan dan mungkin karena kecepatannya informasinya lebih tersedia oleh dunia maya, dia akan lebih terbentuk oleh dunia maya. Termasuk tadi penilaian terhadap kinerja polisi dan sebagainya, itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat di media digital, di media sosial. Ini yang disebut dengan kalau framingnya bagus, dia akan terpengaruh oleh framing itu. Kalau framing terhadap kepolisian buruk, dia juga akan lebih percaya. Dalam istilahnya ada budaya virtual yang kemudian dihayati, yang virtual ini sebagai kenyataan. Jadi gampangnya kalau misalnya saya mendapatkan informasi akan berkunjung ke Menara Pisa, Menara Pisa ini mungkin katakanlah yang asli miringnya 10 derajat. Tapi dari media sosial itu banyak diulas miringnya 25 derajat. Ketika saya datang ke sana beneran, saya ukur, loh kok cuma 10 derajat, kok bukan 25 derajat. Saya lebih percaya pada yang digital tadi. Oh, menara yang saya kunjungi ini palsu. Jadi ekstrimnya seperti itu. Kita lebih percaya pada yang virtual dibanding yang nyata. Berarti dari pernyataan Mas Firman itu bahwa memang manusia atau kita ini sekarang memang lebih banyak Mas bertransisi ke dunia virtual digital tadi ya. Dunia digital tadi ya. Betul sekali. Artinya berarti secara implisit bahwa personil Polri itu memang tadi harus menyiapkan diri gitu ya Mas. Betul. Jadi apa yang Anda tampakkan di media digital, itulah yang diserap oleh orang. Iya. Jadi memang ya like or dislike ya Mas ya. Kecerdasan digital ini sesuatu yang emas harus dibangun. Bagi seorang aparat penegak hukum gitu Mas. Betul sekali. Tidak memandang maksudnya latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya gitu ya Mas ya. Harus menjadi kompetensi dasar semua aparat penegak hukum. Ini kira-kira Mas Firman mau nggak sih merekomendasikan kira-kira untuk rekrutmen ya Mas ya? Apakah hanya sekedar selembar ijazah selembar ijazah kualifikasi keahlian digital atau mungkin ada tes lagi gitu? Harus ada tes lagi. Ada tes lagi. Karena sebetulnya apa yang ditunjukkan oleh selembar sertifikat atau ijazah digital itu tadi mungkin lebih menunjukkan kemampuan teknisnya. Padahal tadi secara digital ada seorang ahli teknologi yang namanya Arnold Pesci. Persoalan teknologi itu bukan hanya persoalan teknologinya saja, tetapi juga ada persoalan sosial dan juga pengorganisasian. Jadi ketika sebuah teknologi, katakanlah Indonesia semula belum kenal namanya motor, dan masuk diperkenalkan, ini loh motor bisa membuat Anda bergerak lebih cepat dan sebagainya. Nah,
di situ harus sebetulnya selain dia bisa mengendarai motor harus dibangun kulturnya dulu. Oke, Kultur iya. keselamatan, Baik. kultur mendahulukan orang lain, Iya. kultur bersikap etis terhadap misalnya orang yang tidak menggunakan kendaraan, itu harus dibangun. Nah, untuk membangun itu harus ada pengorganisasian. Pengorganisasian. Harus ada yang memimpin apa nih step-step agar orang bisa mengadaptasi teknologi itu secara sistematis. Demikian juga ketika kita ngomong tadi teknologi media digital, artificial intelligence, itu kultur dan pengorganisasiannya harus disediakan. Oke, iya. Persiapan gitu ya Mas ya. Ini kan kadang-kadang ya memang ini terjadi di tubuh kita sendiri Mas. Betul. Katakanlah sekarang kan mungkin ya ada autonomous car gitu ya Mas ya. Ya. Katakanlah mungkin Tesla kali ya Mas ya. Tesla apa Tesla? Tesla. Tesla ya Mas ya. Ya. Pas saya ingatnya Tulsa gitu Mas. Oke. Tulsa ya. Kalau kita pengen mudik itu loh Mas kan itu Tesla. ada penambahan biaya gitu ya. Tesla. Itu namanya Tesla ya Mas ya. Kalau ini kan Tesla nih. Tapi kemarin saya di Wellington itu sering ketemu dengan kendaraan Tesla itu Mas. Yang nggak ada pengemudinya itu. Nggak ada, maksudnya semuanya rata-rata punya pengemudi. Ya. Nah, ini kan kembali lagi tadi ke persiapan kita. Kadang-kadang kan kita polisi ini tidak menyiapkan tadi apa namanya Mas, istilahnya peraturan, undang-undang gitu ya. Ini kan sering polisi bingung juga ini. Ya. Kira-kira kalau sebuah kendaraan yang otomatis mengalami kecelakaan, ini kira-kira yang mau dituntut siapa gitu? Betul. Apakah perusahaan pembuat teknologinya? Betul. Atau mungkin perusahaan yang mengoperasikan taksinya itu gitu ya Mas ya? Iya. Atau penumpang yang di dalamnya Mas? Iya. Nah itu tuh kadang-kadang yang mungkin seperti yang kata Mas Firman tadi ya, harus ada penyiapan. Nah gitu, tadi penyiapan budaya, aturan gitu ya Mas ya? Betul. Dan soal teknologi digital ini sebetulnya perkembangannya terlalu cepat. Bukan hanya tadi kepolisian yang belum menyediakan undang-undangnya, masih bingung melakukan penuntutan kalau kecelakaan dan sebagainya. Iya. Sebetulnya Anthony Giddens juga pernah menulis di bukunya Siapa tuh Mas? Anthony Giddens. Anthony Giddens. Masyarakat tunggang langgang. Jadi di hadapan teknologi kita semua ini tunggang langgang, bingung. Harus bagaimana? Orang tua yang melihat anaknya berhadapan dengan media sosial, ini boleh apa enggak? Udah umurnya apa belum? Iya. Kemudian aparat keamanan juga, ini data kita ini nanti bisa diakses oleh orang lain di negara lain apa enggak? Itu juga menjadi pemikiran. Demikian juga kalau tadi Bapak menceritakan penegak hukum, kepolisian sering gagap dengan belum menyediakan aturannya, tapi kejadiannya sudah ada. Nah itu bukan satu-satunya institusi yang mengalami kekosongan atau kegagapan. Gitu ya, Dunia ini sekarang ini sedang gagap, bingung. AI ini harus diterima atau ditolak. Kalau diterima sampai sejauh mana dan baik Mas ya. Nah, ini berbicara masalah teknologi kan mungkin tidak lepas dari masalah algoritma ya Mas ya. Betul. Kadang-kadang saya khawatir kalau sampai HP saya ini jatuh ke tangan orang lain mungkin kepribadian saya terungkap gitu mungkin. Betul sekali. Karena masalah algoritma tadi Mas ya. Nah, pertanyaannya gini Mas, apakah algoritma yang ada di dalam teknologi ini ikut berkontribusi dalam rangka menyebarkan hoax Mas? Oh banget ya. Jadi peristiwanya di Burma ada pemusnahan etnis Muslim di sana. Ada ya Mas itu ya? Ya. Genocide itu ya Mas ya? 2016 atau 2018. Nah itu ketika diteliti lebih lanjut, ternyata itu diperkuat oleh algoritma. Jadi berita-berita kebencian terhadap etnis yang minoritas tadi itu dikonsumsi publik yang kemudian mengkristalkan rasa benci dan sampai kemudian menghalalkan tadi untuk memusnahkan etnis. Jadi artinya mesin itu Mas, mesin teknologi ini yang namanya algoritma itu berarti ikut mempersubur gitu. Betul sekali. Mengamplifikasi gitulah ya. Iya, betul sekali. Karena sebetulnya kalau kita lihat setting dari platform itu adalah algoritma ini diatur bagaimana agar orang itu betah. Betah menggunakannya itu gitu.
Jadi diikat dengan informasi yang selalu menarik. Iya. Nah, antara lain informasi yang selalu menarik itu ketika pertikaian, sensasi, kemudian sesuatu yang sifatnya spekulatif. Spekulatif, iya. Menghadirkan tanda tanya, orang akan bertahan di situ. Oke. Tadi Bapak bercerita tentang kerusuhan Agustus. Iya, 25 sampai 30 Agustus. Nah, itu kira-kira. terjadi peningkatan lebih 30% orang yang biasanya misalnya pakai 2 jam, 3 jam di depan media sosialnya, itu meningkat. Menjadi sampai 4 jam, 5 jam. Jadi meningkat. Demikian juga waktu bencana. Bencana yang baru-baru kemarin di Sumatera itu ya Mas? Sumatera, di Sumatera Utara, Aceh dan Padang. Itu orang menaikkan konsumsi media digitalnya karena ingin tahu kepastian sampai di mana sekarang. Iya. Berapa jumlah yang meninggal, bantuan apa yang sudah diberikan. Nah, akhirnya naik. Nah, ketika kita naik akan di feeding oleh platform. Oh, konten ini menarik. Iya. Jadi harus dikasih terus nih orang. Nah, itu algoritma yang itu algoritmanya ya Mas. Betul. Ya. Tapi kan ya namanya juga mesin ya Mas ya. Ya. Pasti kan ada pengendalinya toh. Nah, Jadi kira-kira ada nggak sih orang-orang memanfaatkan tadi algoritma tadi itu? oh, karena mengetahui cara kerja algoritma, Iya. dia akan terpancing atau justru memapar para konsumennya untuk tetap memperhatikan media sosial. Dia akan memberi konten yang semacam itu. Oke. Jadi sama seperti misalnya Bapak adalah content creator. Iya. Konten yang lucu-lucu saya ini kalau dibanding konten yang kehidupan saya yang normal, Iya. jauh lebih banyak trafficnya nih. Nah, saya akan feeding terus Iya. yang semacam itu. Nah, demikian juga tadi dengan para orang yang ingin memanfaatkan keadaan. Iya. Kok konten yang hoax, konten yang mengandung kontroversi, ini kok tinggi. Nah, dia akan feeding itu terus. Padahal masyarakatnya menjadi tersesat, sebetulnya seperti itu. Saya juga heran tuh Mas, karena pada podcast yang pertama juga kita ada kesimpulan bahwa kok kita gitu loh ya Mas ya, bangsa ya khususnya orang Indonesia ya Mas ya. Betul. Kok kayaknya lebih senang untuk mengupload, nge-share gitu ya berita-berita yang negatif daripada berita positif gitu loh. Oke. Contohnya mungkin ya tentang keberhasilan Polri, Betul. tentang mungkin prestasinya Polri gitu tuh. Ya. Tapi kok selalu tertutup dengan berita-berita yang negatif gitu loh Mas. Ya. Itu ada bahasanya namanya Iya. the economic of attention. Economic of attention. Ya, jadi attention ini perhatian Iya, ini seperti perhatian. mata uang. Oh, Karena sebetulnya dengan membanjirnya informasi, iya. kan jumlah perhatian kita itu manusia siapapun sama tetap 24 jam. Waktunya gitu Ya. ya, durasinya itu. 24 jam Iya. katakanlah dipotong untuk tidur 8 jam. 8 tinggal jam. 16 jam. Kemudian 16 jam dipotong untuk perjalanan ke kantor atau ke perkuliahan, katakanlah dipotong 4 jam. 16 jam tadi dikurangi 4 jam tinggal 12 jam. 12 jam ini dia akan belanjakan waktunya untuk mendapatkan informasi-informasi yang memuaskan dia. Oke. Sama seperti kita mempunyai uang 5.000, Iya. saya beliin bakso atau saya beliin sampo nih. Mana yang lebih memuaskan perasaan saya? Bakso. Nah, Kalau saya sih bakso milihnya. kalau kepala saya sudah lama gatal tidak di sampo, saya akan membeli sampo. Nah, ini perhatian juga seperti itu. Ketika kita melihat informasi yang isinya prestasi, itu biasa saja. Atlet Indonesia yang jumlahnya sekian meraih medali emas, ya memang sudah seharusnya dikirim SEA Games harus menang dapat emas. Tapi begitu ada orang kecemplung got, itu akan ramai. Nah tadi ada tumbler yang ketinggalan, Iya. menjadi pembahasan yang begitu panjang sampai 2 minggu masih ada terus. Betul masih ya. Nah itu tadi the economy of attention, kita akan membelanjakan pada sesuatu yang langka dan menimbulkan curiosity, Baik, iya. rasa ingin tahu. Padahal ada pepatah loh Mas sebenarnya mengatakan curiosity can kill a cat katanya. Jadi Bisa membunuh kucing ya? betul gitu ya. Saking keponya ini kan Mas ya nggak sadar kalau yang sedang berbicara di sana itu kan mungkin agen kalau dulu kan CIA Mas ya, Ya, atau ya. KGB lah ya. Ya.
ini kepo orangnya ini dekat gitu kan ngoping, ya besok-besok sudah ditemukan jadi mayat gitu. Nah, ini berbicara masalah fitur teknologi ya Mas ya. Ya, Ini kan ada fitur namanya repost ya. ya betul. Ini kira-kira ada apa namanya kontribusi besarnya nggak sih Mas? Ya, akhirnya tadi mengamplifikasi peran dari informasi. Itu ya. Jadi ketika informasinya tadi mengandung ketidakbenaran, di repost ya akan lebih luas. Dan biasanya mengapa informasi yang tidak mengandung kebenaran itu lebih cepat tersebar? Nah, itu ya. Karena dia mampu menunggangi emosi kita. Oh, Katakanlah setelah ada banjir di Sumatera ya. kemudian ada informasi tambahan, minggu depan ada banjir yang lebih besar. Misalnya seperti itu, ada hoax dikirimkan. Mereka yang trauma dengan kejadian yang belum beres, masih penderitaannya belum selesai, tentu secara emosional akan khawatir, sehingga mungkin menyiapkan pengungsian yang lebih baik, atau mungkin berupaya bagaimanapun caranya saya mendapatkan stok makanan yang lebih banyak. Nah, itu akhirnya menjadi perilaku yang tidak terkendali. Tapi kalau menurut Mas Firman kira-kira apakah fitur repost ini perlu di off-kan atau gimana Mas? Sebetulnya kalau di off-kan itu adalah feature yang memang melekat. Yang lebih penting secara struktural adalah etika penggunanya yang harus dibangun. Jadi dia harus tahu ujung dari merepost ini nanti berimplikasi terhadap apa. Pengalaman negara-negara Arab tahun 2010 dengan Arab Spring itu kan dimulai dari negara Tunisia yang mengalami ketidakadilan, kemudian muncul konten yang sebetulnya ada seorang warga negara yang hidupnya dari berdagang buah-buahan, karena diusir kalau di Indonesia oleh Satpol PP, dia marah kemudian membakar diri. Nah, kemudian di framing si pedagang buah ini disakiti oleh aparat di sana, kemudian memunculkan gelombang emosi yang besar sampai kemudian menurunkan presiden di sana. Dan tidak hanya berhenti di Tunisia, di 10 kalau nggak salah 14 negara Timur Tengah lainnya sampai ke Libya itu ya Mas ya. Nah, itu Arab Spring. Karena konten tadi yang di-repost itu ternyata kekuatannya seperti itu. Nah, di sini kalau kita berbicara tadi tentang Polri, ini yang di-repost publik ini memang konten yang seharusnya di-repost atau mengandung hoax, mengandung disinformasi. Tapi saya baru dengar loh itu Mas, masalah Arab Spring itu ya. Ya. Kalau nggak salah kan dulu kita pernah mengajar mata kuliah wawasan kebangsaan Mas. Ya. Itu kan salah satu temanya ya tadi itu Arab Spring itu. Ya. Tapi kalau saya dengar-dengar ini latar belakangnya mungkin ya karena memang ya pemerintahan yang sangat otoriter lah gitu ya. Betul. Katakanlah mungkin contohnya Muammar Gaddafi ya Mas ya. Walaupun kita sering baca bahwa beliau itu memang ya tujuannya untuk memakmurkan masyarakatnya. Betul. Tapi kan kita bisa lihat juga lah bagaimana cengkeramannya terhadap kebebasan Mas ya kira-kira? Kebebasan publik lah Mas ya. Kebebasan sipil. Gitu. Tapi saya baru dengar loh itu tadi ada peran dari media tadi ya Mas ya? Media sosial sangat kuat. Waktu itu yang berperan adalah Facebook. Itu waktu itu Facebook ya Mas ya? Tahun 2010-an. Belum sampai ke Instagram, belum sampai ke TikTok. Instagram sudah ada sekitar tahun 2006 tapi belum sepopuler itu. Kemudian TikTok ini kan baru populernya tahun 2020-an. Sebetulnya sudah ada 2016. 2016 dulu kita pernah rame ada namanya Bowo Alphon Libi. Saya belum pernah dengar itu. Nah, itu dia TikToker awal mungkin yang Alphon Libi bukannya permen itu Mas? Nah, namanya Bowo Alphon Libi. Dia suka joget-joget dan sebagainya. Kemudian orang merasa prihatin. Ini kok media sosial menawarkan hal yang seperti ini. Nah, itu dan waktu itu muncul dibekukan aja dia merusak moral dan sebagainya tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 tuh Mas ya? Nah, itu sempat kemudian surut. Kemudian muncul lagi di sekitar tahun 2020-an. Itu kalau kembali ke pemerintahan Orde Lama yang dulu berarti ada yang musik apa tuh Mas kira-kira yang dilarang oleh pemerintahan Orde Lama dulu itu? Musik, cengeng, yang mendayu-dayu. Iya gitu tuh.
yang ya karena dianggap membuat orang cengeng jadinya Ya, gitu kan, betul, tidak betul. membangun semangat gitu ya. Ya, Jadi itu sering berulang gitu ya Mas ya. betul sekali, betul sekali. Saya baru dengar tuh Alphon apa tadi Mas? Bowo Alphon Libi. Bowo Alphon Libi. Kalau di googling masih ada. Monggo silakan diminum dulu Ya, Mas. ya, terima Gitu kasih. ya. Terima kasih. Kita minum dulu. Baik. Ini kembali lagi ke aparat penegak hukum loh Mas ya. Betul, betul. Ini apakah aparat yang sudah terbiasa menggunakan teknologi itu Mas bisa disebut sebagai aparat yang literal digital? Satu sisi iya, dia secara teknis melek menggunakan, tahu Facebook seperti apa, kelebihannya seperti apa. Kemudian mungkin juga dari netlitiknya, grafik-grafiknya, kalau saya posting jam sekian lebih ramai tanggapannya, harinya juga tahu. Mungkin secara teknis tahu, tapi akan lebih lengkap lagi tadi kalau literate juga paham implikasi sosial budayanya. Berarti kira-kira dalam satu kesatuan itu harus ada yang ahli seperti itu ya Mas? Betul. Yang menghitung traffic itu gitu Ya, Saat traffic, kapan posting yang tepat. Betul. Kemudian kalau ingin kita mempengaruhi Gen Z, bahasanya seperti apa. Nah ini kan bukan urusan teknis menggunakan perangkatnya saja, tapi ada aspek sosiologisnya, Betul, ada aspek iya. komunikasinya. Nah ini tadi kesatuan perlu memiliki orang yang ahli teknologinya itu sendiri, orang yang ahli sosiologi media digital, orang yang mengerti komunikasi media digital seperti itu. Baik. Ini ada pertanyaan dari netizen mungkin ya Mas ya. Ya. Apakah aparat bisa langsung tindak penyebar hoaks atau menunggu laporan Mas? Kita lihat di Undang-Undang ITE-nya. Iya. Kalau di Undang-Undang ITE kalau nggak salah, ketika memang hoaks, aparat Bisa langsung? Langsung. Atau mungkin ada menunggu laporan dari warga gitu? Nah, yang merasa dirugikan? Kalau itu menurut saya karena saking banyaknya informasi yang hoaks, kadang-kadang kan jangkauan dari aparat mungkin terbatas. Ya, mungkin kemampuannya ya. Sehingga kebetulan ada tindakan setelah ada laporan. Oke. Tapi kalau di Undang-Undang ITE ya sama seperti penipuan di dunia nyata atau kejahatan di dunia nyata kan, ketika aparat melihat itu memang melanggar hukum, dia bisa menindak. Langsung? Ya. Tanpa ada nunggu laporan? Iya. Atau mungkin ada orang yang ketahuan menjamret gitu ya Mas ya? Ya, kalau Langsung di tindak dunia seperti itu. di dunia nyata? Ya. Tapi Kalau di dunia digital ya itu perlu dilihat di Undang-Undang ITE-nya seperti apa. Kebetulan juga saya kalau berbicara masalah undang-undang agak keterbatasan. Ya, saya juga. Makanya tadi kita lihat di Undang-Undang ITE-nya seperti apa. Oh iya. Tapi kalau dugaan saya ketika harus menunggu laporan karena tadi keterbatasan jangkauan, sehingga nggak semuanya terpantau. Nah, baru ketika publik lapor ada tindakan. Oke, baik. Nah, ini kan gini Mas. Ada pernyataan yang mengatakan begini, kalau literasi tidak dibangun secara serius, itu kan dampaknya bukan hanya ke individu, tapi bisa merembet ke institusi lah ya Mas ya. Katakanlah mungkin kalau individu di sini kan kita katakan aparat penegak hukum. Betul. Mungkin ya ada yang coba-coba gitu ya Mas ya. Ini kira-kira saran Mas Firman ini bagaimana ini terhadap orang yang seperti itu Mas? Ya, jadi betul literasi itu harus dibangun secara sistematis. Kemudian kalau kita lihat juga perkembangan penggunaan digital ini kan tidak, saya paham iPhone sekarang iPhone 16. Ya, iPhone 16 ya. Cukup. Nanti ada iPhone 17, tantangannya baru lagi. Nanti teknologinya dari media sosial ke artificial intelligence baru lagi. Artinya literasi ini harus bersifat dinamis. Harus berkembang terus. Berkembang terus mengikuti tantangannya. Tahun lalu kita diributkan dengan penipuan ngeklik APK. Oh iya, oke, betul Mas. Ya. Nah, sekarang hari ini cara menguasai kekayaan kita lewat QRIS. QRIS ketika kita klik kemudian ternyata itu palsu, itu langsung bisa menyedot isi rekening kita. Nah, bagaimana cara mainnya, bagaimana cara penanggulangannya, ini kan aparat penegak hukum harus terus mempelajari hal-hal yang baru. Demikian juga dengan tantangan oleh artificial intelligence.
Jadi di setiap masa itu ada penyakitnya. Kalau media massa dulu ada yang namanya propaganda. Propaganda, iya. Ada propaganda politik, ada propaganda konsumsi dari pemasar. Kalau di media sosial penyakitnya adalah hoax. Iya. Kalau di artificial intelligence penyakitnya adalah deepfake. Apa itu Mas? Deepfake ini adalah hasil formulasi teknologi artificial intelligence yang bisa menirukan diri kita secara persis. Iya, iya. Oh, itu namanya deep fake. Deepfake. Oh, oke. Nah, suara kita, mimik muka kita. Iya. Dulu pernah misalnya Presiden Jokowi nyanyi Asma Librasi. Padahal kan nggak ada ceritanya Pak Jokowi bisa menyanyi. Ada dulu Pak Presiden tuh berbicara dalam bahasa Arab kalau nggak salah Mas. Bahasa Cina. Bahasa Cina. Dan itu sempat lama orang Iya. membuktikan itu ini aslinya Pak Jokowi apa enggak gitu. Betul, Agak lama, iya. kemudian ternyata itu hasil deepfake. Oh, itu namanya deep fake ya Mas ya? Oh. Nah, yang kemarin di bulan Agustus sampai rumah Bu Sri Mulyani dirusak, itu antara lain di ujung pidatonya diisi dengan suara yang mirip Bu Sri Mulyani, tapi kata-kata itu tidak pernah diucapkan oleh beliau. Bahwa guru itu adalah Beban negara. bagi negara. Nah, Oh. sampai hari ini banyak guru-guru yang tetap percaya seperti itu. Padahal kalau Bapak mengukur guru adalah termasuk orang yang berpendidikan di atas rata-rata masyarakat Indonesia. Ya mungkin beban honornya kali Mas. Nah, artinya oke lah ada Iya. bagian yang harus diperbaiki. Pengeluarannya itu loh mungkin. Tetapi untuk memperbaiki dengan cara memfitnah itu Iya. kan membahayakan. Sangat membahayakan. Itu yang harus. Bisa merusak material, bisa merusak moral juga. Nah, Gitu tantangan ya. penegak hukum Iya. harus sampai bisa mengetahui ini deepfake atau bukan deepfake. Oh, oke, iya. Semakin sulit. Kadang-kadang herannya gitu loh Mas ya. Kadang-kadang kan ya mungkin ya aparat penegak hukumnya juga bisa tertipu gitu loh. Betul. Itu yang parah mungkin. Betul. Padahal tadi harus dinamis gitu ya. Kalau saya bayangkan kan kemampuan aparat itu juga seperti diagram normal. Naik turun tapi. Iya, seperti lonceng yang terbalik. Iya. Ada yang sangat advance, ahli sekali, bahkan pakai panca inderanya dia sudah tahu ini Iya. material palsu, ini omongan hoax. Tapi ada juga yang sangat ketinggalan. Oh, I see, oke. Nah, sekarang kita perlu menaikkan yang rata-rata ini, yang di tengah ini, sudah mempunyai kemampuan di atas orang kebanyakan. Oke, tapi kan ya kalau kembali lagi ke tupoksinya Polri ya Mas ya. Ya. Kemudian beban kerjanya juga ya. Betul. Sepertinya para personel Polri ini tidak memiliki waktu untuk meningkatkan kapasitas dirinya gitu loh. Nah, itu tantangannya mungkin. Nah, itulah mungkin. Kadang-kadang saya juga pengen dulu ada koordinator bahasa Inggris kita mengatakan begini. Saya itu punya bayangan ya Mas ya, punya istilahnya imajinasi bagaimana kalau setiap Polres ya Mas ya. Ya. Ada istilahnya learning center. Ada satu bukan tapi ya di sudut lah gitu ya. Sediakan satu bangunan atau ruangan Ya. di sudut itu untuk belajar. Betul. Terserah, belajar mandiri boleh, tutorial juga boleh gitu. Oke. Tapi sampai sekarang juga masih belum terwujud, Mas. Oh iya. Bapak itu sih pengennya yang pertama dibangun itu adalah kemampuan bahasa asingnya, Betul. komunikasinya gitu, bagaimana gitu. Betul. Mudah-mudahan nanti Mas ya 2026 itu mungkin bisa lah tercapai kali ya dengan dukungan Mas Firman gitu mungkin ya. Kami setiap kan Polres tahu ya Mas ya. Ya. Di setiap kabupaten itu loh. Betul. Ada namanya study corner corner study gitu ya Mas ya. Ya. Nah, ini kita kembali ke tadi pertanyaan berikutnya Mas ya. Ini kira-kira tadi kita sudah berbicara masalah penguasaan literasi digital ya Mas ya. Ya, betul. Ini kira-kira Mas Firman bisa ngebayangin nggak sih kalau umpamanya anggota Polri itu tidak mengembangkan literasi digitalnya itu loh Mas secara intensif gitu. Ya, sama seperti kita hidup di ekosistem yang berbeda. Oke. Jadi tidak bisa ditolak hari ini ekosistemnya adalah ekosistem digital. Ada contoh Rusia itu pernah merasa putus asa dengan perkembangan digital. Rusia ini Mas. Ya, udahlah kita kembali aja ke zaman analog. Kita bersurat kembali pakai mesin ketik, kita bertransaksi perdagangan secara analog. Pernah itu kejadian Mas? Ya, karena tadi
putus asa dengan perkembangan digital tadi, banyak kejahatannya, Iya, banyak betul. hal-hal yang tidak dipahami. Nah, tetapi apa yang terjadi ketika berhubungan dengan dunia luar yang sudah digital, sistem perdagangan maunya membayar pakai uang analog, penjualnya maunya pakai digital, kan tidak bisa dilayani. Iya, iya. Demikian juga relasi-relasi yang lain, ketika yang lain digital dia analog, dia akan ketinggalan. Nah, demikian juga ketika aparat kepolisian bersikukuh, udahlah kita seperti ini aja, sudah profesional, sudah cukup, tapi tadi kejahatannya dilakukan di ruang cyber. Iya, Kemudian betul. kebaruan jenis kejahatannya mencontoh di kejahatan internasional, kan berarti kita tidak tahu seluk-beluknya dan cara mengatasinya. Oke, Terjadi iya. gap di situ. Jadi kalau menurut Mas Firman nih, kira-kira kalau menurut pengamatan Mas Firman ya, Ya, khususnya selama 300 minggu tadi itu Mas ya, ini kira-kira kemampuan literasi digital Polri itu berada di level mana Mas? ya sudah bagus. Kalau saya lihatnya dari kemarin ulang tahun kepolisian tanggal 1 Juli Juli 2025 kemarin ya Mas ya? ada demonstrasi penggunaan peralatan dan sebagainya. Juga saya dengar divisi cybercrime yang terus diperbarui. Walaupun ada kritik masyarakat, kok robot-robotannya Saya mau berbicara masalah itu Mas. kok masih dikendalikan. Nah itu, tapi paling tidak ada langkah untuk ke sana yang harus dipercepat langkahnya ke perkembangan artificial intelligence yang kecepatannya sudah tidak tertahankan. Oke, yang humanoid ya Mas ya? Ya, Robot-robotnya. betul. Jadi kalau kemarin kita kenal ChatGPT dan sebagainya itu kan generatif AI. Nah, tahun 2025 dan seterusnya itu agentic AI. AI yang Iya. berperilaku seperti manusia tadi. Iya. Dia tidak lagi dikendalikan oleh manusia. Betul, iya. Bisa memproses data, memperbarui dirinya, menyempurnakan dirinya, sehingga nanti akan setara dengan kemampuan manusia. Agentic AI gitu ya Mas Agentic ya. AI. Tapi kalau saya sih pengen berbicara masalah humanoid itu loh Mas. Ya, Kan ada kemarin tuh di media sosial ada perbandingan cost-nya itu loh Mas, harganya itu. ya, Ini kira-kira kalau menurut betul, itu kan perbedaannya kan sangat besar ya Mas ya, betul. antara harga di sana sama harga di sini gitu. Ya, Tapi ya terlepas dari masalah harga, mungkin kita juga harus ya apresiasi lah ya Mas ya betul. terhadap penggunaan apa tadi itu humanoid tadi itu ya. Walaupun tidak setiap teknologi baru harus kita ikuti, tapi tadi paling tidak literate. Oke. Kita ketika memilih, ya saya akan masuk ikut ke perkembangan, atau saya berhenti sampai di sini saja. Itu punya dasar penelitian yang kuat. Mengapa keputusan itu yang ditempuh? Oke. Ini kan berbicara masalah medsos ya Mas ya. Ya, Itu kan kadang-kadang kan kita ada kejadian tadi di Sumatera ya Mas ya. betul. Tiba-tiba ada kejadian di Terra Drone ya Mas ya. Ya, betul. Nah, ini kan kadang-kadang saya juga dengar dari keluarga, dengar dari WhatsApp group, dengar dari ini bahwa kayaknya ada suatu upaya gitu loh Mas, agar kita itu mungkin ya sekedap sebentar atau mungkin untuk selamanya kali Ya. melupakan masalah yang di sana dengan masalah yang baru ini mungkin. Itu menurut pendapat Mas Burhan bagaimana itu? Salah satu cara kita berkomunikasi itu kadang-kadang orang-orang humas misalnya, itu ketika Anda mempunyai sebuah permasalahan dan kemudian membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya, itu ada strategi yang namanya pengalihan. Oke, iya. Itu tuh. Itu bisa jadi tadi ada peristiwa bencana Betul, yang masih iya. perlu penanganan lebih kerja keras lagi. Nah, kemudian muncul orang dialihkan perhatian. Nah, itu menjadi pola sebetulnya di media konvensional maupun media digital. Tetapi kalau kita lihat sebetulnya kan publik juga mempunyai kekuatan walaupun dia dialihkan oleh sesuatu. Tapi kalau tidak mau dialihkan kan dia tetap saya mau memperhatikan ini bahwa memang ada Terra Drone yang terbakar, betul. Bahwa kemudian muncul berbagai spekulasi, betul juga bisa jadi seperti itu. Tapi saya yakin publik ini tidak mudah dialih-alihkan menurut katakanlah kalau
tadi ada dalangnya yang dibalik ini, sehingga dari perhatian yang satu dipindahkan ke perhatian yang lain. Publik kita cukup cerdas. Kalau kemarin ada peristiwa yang di sekolah menengah di Jakarta Utara dia Mas ya. Ya, Ini kira-kira menurut Mas Firman ada upaya sebuah pengalihan kah atau bagaimana itu kira-kira? kalau saya membatasi bahwa memang realitasnya ada seorang siswa yang Iya, kalau dilihat dari latar belakang mental psikologisnya perlu bantuan dan kemudian mungkin terlambat tidak memperoleh bantuan sehingga mengekspresikan dalam bentuk ledakan. Oh. Nah, saya membatasi itu bahwa ada masalah yang harus diselesaikan di dunia pendidikan kita. Persoalan mental ini sering tidak diperhatikan. Oke. Nah, bahwa itu mungkin ada pengalihan dan sebagainya bisa jadi, tapi jangan lupa bahwa ada persoalan yang lebih mendasar. Kalau saya pribadi sih mikirnya begini Mas, ini kira-kira siswa sekolah menengah berusia kira-kira belum 17 tahun kali ya Mas ya? Ya, sekitar Sudah bisa istilahnya merancang, mendesain ini loh yang harus saya perbuat gitu ya. betul. Ini loh yang harus harus dilakukan gitu kan. Kok kayaknya canggih banget gitu ya. Nah, ini juga mungkin yang perlu teman-teman aparat penegak hukum paham. Iya ya gimana kira-kira Mas? Itu tadi informasi tentang melakukan kejahatan, melakukan tindakan terorisme, itu semua sudah tersedia di media sosial. Oh. Dan dengan mudah tutorialnya diikuti tahap per tahap sampai kemudian bagaimana mewujudkan, semuanya sudah tersedia. Informasi apapun sudah tersedia. Nah, sehingga kalau aparat penegak hukum tidak mau masuk sampai ke sana, pasti akan kecolongan terus. Informasi contohnya gini Mas, merakit bom gitu ya? Ya. Sudah ada di situ ya? Sudah ada. Apa bahan-bahannya, bagaimana caranya gitu ya? Iya, atau uraian dalam bentuk teks. Bagaimana kita melakukan terorisme itu tersedia. Bagaimana orang yang terpikat pada ideologi ISIS itu juga ada kampanyenya. Oke. Tersedia semua. Nah, kalau tidak ada orang tertentu yang intens ngulik itu informasi apa saja sih di dunia ini yang sedang tersedia, nah pasti akan ketinggalan. Untungnya saya terlalu malas untuk belajar tutorial dari YouTube gitu Mas. Contohnya saja umpamanya bagaimana cara mengupload gambar-gambar dari Facebook gitu ya. Saya sempat baca, lu kok kayaknya satu persatu gitu loh. Ya. Kalau saya dari 2000 berapa sudah mungkin ribuan foto saya upload di Facebook Mas. Oke. Kebetulan hard disk saya kemarin mengalami error. Oh ya. Nah berarti kan harus balik lagi ke Facebook. Cuma saya pikir kok ribuan berarti kan ribuan kali saya harus upload kan ya Mas ya. Dan ya tadi itu saya terlalu malas untuk membaca tutorial tadi itu Mas. Ya. Baik, ini yang berikutnya ya Mas ya. Ya. Ini kira-kira menurut Mas Firman ini apa sih yang paling sering keliru ini dalam komunikasi digital aparat ketika menghadapi situasi yang sensitif itu Mas? Mungkin bahwa masyarakat juga mempunyai informasi yang cukup advance. Cukup maju gitu. Cukup maju dan mereka mempunyai berbagai macam sumber. Menurut Mas ini maju itu dalam hal kecepatan mendapat informasi atau kebenarannya? Kecepatan dan kedalaman. Kedalamannya. Jadi pernah mungkin Bapak melihat seseorang yang flexing minuman di jendela pesawat. Oke. Oh iya. Nah, netizen itu sampai menelusuri jenis pesawatnya apa, rute perjalanannya kemana aja, berapa lama, sampai ditelusuri seperti itu. Tapi kan sebenarnya itu untuk apa gitu loh Mas? Sampai pengen tahu jenis pesawatnya itu apa gitu? Artinya publik ketika kita menghadapi mereka seakan-akan tidak mempunyai informasi yang lengkap, itu salah. Publik sampai intens seperti itu dan menunjukkan bahwa mereka ini advance dalam hal informasi. Mengulik informasi itu gitu ya. Dari mana sumbernya? Betul. Ini kalau di istilah kepolisian ada OSIN, Open Source Intelligence. Oh ya, open source ya. Nah, jadi sebetulnya publik ini secara tidak langsung mungkin menjadi intel bagi dirinya sendiri menggunakan material-material yang open source tadi, media sosial, artikel-artikel di media, dikumpulin, digabung-gabungkan. Oh ini kenyataan terhadap sesuatu ini seperti ini. Iya. Nah artinya kita tidak boleh mengasumsikan publik ini sebagai, kalau di teori komunikasi ada yang namanya hypodermic needle. Hypodermic needle. Jarum hipodermik.
Itu itu bukan teori ya, Mas? Teori Teori bahwa jarum suntik. iya, jadi apa yang disuntikkan kepada orang, Itu ya. zat apa yang kalau saya suntik dengan zat yang menggembirakan, dia jadi gembira. Oh. Kalau saya suntik yang menyedihkan, dia jadi sedih. Nah, itu terbukti hari ini tidak berlaku teori itu. Enggak, malah nggak berlaku, Mas. Oh, tidak berlaku. Publik dimasuki informasi, kita sudah mencapai tahap ini. Publik nyari. Ternyata Iya, nggak di tahap iya, itu kok. betul. Nah, jadi artinya publik ini tidak pasif. Apa yang disuarakan media diterima sebagai kebenaran, Iya. apa yang disampaikan oleh pemerintah dianggap sebagai kebenaran, publik selalu ngecek. Oh. Nah, itu yang perlu berhati-hati. Bener nggak? Sering muncul ada statement-statement apa kemarin misalnya tentang peristiwa tertentu, publik ngasih tandingan informasinya. Ternyata nggak seperti itu kok. Apalagi ini menyangkut masalah aparat penegak hukum ya, Mas ya? Betul. Yang memang harus menyampaikan informasi yang katakanlah tidak melenceng atau tidak masih tidak mengurangi faktanya gitulah ya. Betul. Nah, itu sebetulnya buah atau hal yang perlu kita rayakan. Iya. Hidup di negara demokrasi itu sebetulnya kualitas informasi semakin baik. Oke. Pengetahuan itu menjadi semakin baik, sebetulnya seperti itu. Kalau dulu saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa saya tentang teori jarum suntik gitu, Mas. Ya. Di dalam dunia komunikasi kan Komunikasi. ya. Cuman saya lupa Mas itunya. Bunyi Infodermik. teori jarum suntiknya itu gitu. Ya. Dan memang ya mungkin ya aparat penegak hukum jangan selalu menyampaikan hal yang biasanya selalu menyenangkan gitu ya Mas ya. Betul. Atau sesuatu yang meragukan, sesuatu yang mungkin malah tidak ada kebenarannya, publik akan ngecek. Oke. Iya. Baik Mas. Ini kan Mas Firman kan pasti tahu lah ya kalau kita ini kan sekarang dalam tahap transformasi ya Mas ya. Ya. Transformasi birokrasi Polri. Ya. Padahal kalau laporan-laporan yang saya ketahui sih kayaknya kemarin juga kita sudah mengadakan penelitian di 4 Polda itu Mas. Saya kalau nggak salah NTB, Polda Jambi, Polda Metro, satu lagi Polda lupa saya Mas. Ya. Tapi berdasarkan penelitian itu kelihatan bahwa memang ya keadaannya baik-baik saja sih. Cuman kenapa kok ada desakan dari publik itu ya Mas ya? Ya. Untuk melakukan transformasi birokrasi Polri. Gitu. Ya. Kalau menurut pengamatan Mas Firman gimana itu Mas kira-kira? Apa yang missing gitu dalam hal itu gitu? Mungkin kalau pakai teori kepuasan layanan dan sebagainya itu kan publik ini punya harapan. Iya. Dan harapan itu selalu dibandingkan dengan aktualitasnya. Nah, bisa jadi mungkin secara aktual kemampuan Polri meningkat. Iya. Tadi yang Bapak sebut baik-baik saja. Tapi mungkin harapannya publik ini karena terlalu cinta dan sayang pada Polri tinggi banget. Oke. Nah, ketika kita membeli sebuah produk dijanjikan 10 menit selesai. Kemudian ternyata baru diserahkan 12 menit. Itu ada ketidakpuasan -2. Iya betul. Tapi kita sebetulnya punya kemampuan menyerahkan 10 menit, kemudian kita janjikan 10 menit, tapi ternyata kita serahkan 8 menit. Kita dapat kepuasan +2. Nah, mungkin publik ini terbentuk harapannya, Polri ini harus bisa seperti ini. Polri ini kalau saya lapor, kalau kita bayangkan kepolisian di Inggris, kucing hilang atau di Indonesia damkar, handphone masuk ke selokan, lapor damkar, dilayani. Nah, mungkin berharap seperti itu. Sehingga ketika tidak seperti itu, walaupun terjadi peningkatan, publik mempersepsinya sebagai ketidakpuasan. Ada mungkin seorang korban kemarin kan gitu ya Mas ya? Ada korban bullying ya, atau korban pelecehan seksual tuh ya Mas ya, yang seorang wanita itu loh, yang melapor ke kepolisian tidak ditanggapi, malah melapornya ke damkar. Nah, malah yang mengamankan pelakunya juga damkar. Nah, kalau saya nggak salah sih gitu Mas. Damkar itu sampai orang dikejar debt collector juga lapor ke damkar. Ada kejadiannya Mas ya.
Oh. Kemudian waktu ditelepon, damkarnya yang angkat, jangan ganggu ini keluarga saya. Nah, padahal sebetulnya publik tidak berharap sampai seperti itu, ternyata dilayani seperti itu. Oh. Jadi kepuasannya sangat tinggi. Apakah karena damkarnya pada saat itu beban kerjanya nggak terlalu tinggi kali Mas ya? Bisa jadi. Keadaan kan katakanlah standby gitu ya. Ya. Jadi bisa lah melakukan apa yang publik minta gitu ya. Ya, betul. Beda dengan Polri umpamanya ya BKD-nya beban kerjanya itu kan hampir 24 jam tuh Mas. Betul sekali. Nah, di sini mungkin ada gap komunikasi. Perlu ditunjukkan kepada publik. Selalu pada institusi-institusi pemerintah yang saya tidak membatasi kepada kepolisian. Itu juga seperti itu. Publik punya harapan, tapi ketika sebetulnya institusi itu sudah menjalankan, tetap aja publik nggak puas. Nah, bukan karena publiknya yang terlalu menuntut, tapi komunikasinya nggak nyampe. Baik. Umpamanya Mas ini kan kalau kenal betul lah dengan seorang anggota Polri ya Mas ya. Ya. Atau mungkin ya pernah mungkin hidup berdampingan gitu ya, mungkin saudara atau apa. Betul. Itu kan rata-rata anggota Polri itu kan kerjanya 24 jam loh Mas. Oh iya. Apalagi mungkin katakanlah dulu saya pernah memberikan les privat Mas untuk seorang kandidat Taman Sari dulu Mas. Itu kan radionya itu kan tidak pernah mati 24 jam. Ya. Jadi ya tadi itu mungkin resiko pekerjaan itulah yang sehingga mungkin untuk melayani yang lain juga masih tersendat-sendat lah gitu. Betul. Nah itu menurut saya hal yang normal kan. Ya kenyataannya seperti itu. Tapi yang penting adalah disampaikan. Oke. Kami mempunyai keterbatasan atau kami mempunyai prioritas. Diobrolin kalau menurut saya seperti itu. Kalau kemarin Presiden Pak Prabowo kan mengatakan gini Mas, saya itu tidak punya tongkat Nabi Musa gitu ya. Betul. Jadi jangan apa namanya? Jangan terlalu banyak mengharapkan bahwa saya itu bisa menegakkan tiang listrik itu dalam waktu 1 hari kan Mas ya. Ya. Kalau nggak salah loh saya itu. Ya, betul. Tongkat Nabi Musa gitu ya Mas ya. Betul. Nah, ini kan di Polri ini kan banyak aplikasi ya Mas ya. Ya. Mungkin saya juga kayaknya di sini ada aplikasi untuk SDM, aplikasi untuk mental health gitu tuh di sini. Ini kira-kira kalau menurut Mas Firman, apakah kebanyakan aplikasi itu efisien atau tidak gitu Mas? Secara data untuk kepolisian saya tidak punya data, saya tidak tahu. Belum ada ya Mas ya? Seperti apa jumlahnya. Tapi secara nasional di Indonesia ini pernah media bertanya kepada saya, dia menyampaikan ada sekitar 40.000 kalau nggak salah aplikasi di lingkungan pemerintahan. Tetapi yang digunakan itu sekitar 10%-nya. Hanya 4.000 gitu Mas? Ya. Dari 40.000 itu? Nah, dan 4.000 itu pun banyak yang kembar-kembar. Fungsinya mirip. Mirip-mirip gitu ya Mas ya? Nah, ini bisa jadi perlu pemetaan ulang sebetulnya yang diperlukan seperti apa, yang bisa diintegrasikan seperti apa. Karena kalau mungkin ingat ada kebocoran data di Pangkalan Data Nasional sementara itu ketika dianalisis kok bisa bobol? Itu karena banyak aplikasi-aplikasi yang kita pindah ke yang lebih canggih, yang lama tidak didisfungsikan. Iya. Kemudian dicoba ada orang yang masuk, dilihat passwordnya ini apa. Nah ternyata katakanlah mirip-mirip yang lain, dicoba ini yang tidak berfungsi, dimasukkan ke yang sedang berfungsi. Oh bisa. Bisa itu Mas? Nah itu yang terjadi sehingga tadi ke yang pangkalan data yang lebih besar itu dia bisa masuk ke sana. Jadi ada polanya, cara orang IT di pemerintahan ini tadi membangun sistem keamanannya, itu ada polanya dan itu dibaca oleh para hacker. Nah, jadi artinya ketika banyak tetapi tidak di-maintain, ketika banyak kemudian tidak difungsikan, itu bisa menjadi beban dalam beban perawatan, beban keamanan, dan sebagainya. Contoh real lagi nih mungkin Mas ya. Saya kan pengguna Facebook nih Mas. Ya. Kalau saya lihat kan teman-teman saya itu akunnya itu loh. Ya. Banyak. Betul. Padahal orangnya itu saja. Betul. Berarti menurut Mas Firman itu sebaiknya ya tadi akun-akun yang tidak dipakai dinonaktifkan ya. Iya. Didiskusikan. Seringkali orang masuk ke akun yang kelihatan ini lama tidak upload. Atau upload terakhir tahun 2022 terus coba dia dimasuk passwordnya. Nah padahal biasanya kalau kita pakai satu macam password ke aplikasi yang lain itu mirip-mirip. Nah itu bisa dicoba itu semua. Jadi artinya sama dengan kita membuka pintu keamanan yang harus kita jaga.
Kadang-kadang kan kita ya juga namanya manusia ya Mas ya. Tapi saya juga jadi terganggu juga sih. Ini kan kadang-kadang kalau ulang tahun nih di Facebook itu, ini saya harus cek dulu kira-kira dia masih aktif nggak gitu apanya akunnya itu gitu. Ya, Tapi biasanya yang paling pertama itu yang masih aktif gitu loh Mas. ya betul. Dari sekian banyak Facebooknya itu. Ya, Tapi tadi mengganggu ya Mas ya sebenarnya ya. berbahaya. Sebaiknya didiskusikan lah gitu ya. Jadi mungkin kita sudah mau sampai di penghujung nih ya Mas ya. Betul. Jadi kesimpulannya mungkin tadi pasti dan harus ya Mas ya. Betul. Seorang aparat penegak hukum itu melek. Melek karena ekosistemnya sudah Iya. ekosistem digital. Oke, iya. Kalau saya dulu pernah juga berbicara tentang pencegahan kejahatan dari dunia digital Mas ya. Ada dikatakan itu laggard gitu ya Mas ya. Laggard. Laggard betul ya Mas ya? Ya, jangan Jadi, sampai. orang yang ketinggalan itu loh Ya. gitu. Laggard people gitu, laggard person ya. Jadi ada 5 kelompok orang yang terhadap inovasi. Ada yang early adopter, ada yang adapter ya. Nah, yang terakhir itu yang laggard. Laggard ya. Orang lain sudah ngomong artificial intelligence, kita baru buka Facebook. Iya, laggard gitu ya Mas ya. Baik. Ini kira-kira apa pesan-pesan dari Mas Firman nih agar transformasi digital, transformasi birokrasi Polri itu ya berjalan dengan baik lah Mas, berjalan dengan smooth gitu ya, dan bisa memenuhi harapan para netizen Mas. Ya, transformasi digital di kepolisian itu bukan pilihan. Bukan Dia pilihan. adalah keharusan. Kalau masyarakat punya harapan, kemudian cerewet, nyinyir, itu karena saking cintanya terhadap kepolisian. Oke, iya. Jadi perlu kita ajak ngobrol, perlu kita tanyain apa harapan mereka. Iya. Nah, terhadap sesuatu yang bisa kita penuhi, kita penuhi. Terhadap harapan publik yang tidak bisa kita penuhi, kita berikan argumentasi yang masuk akal. Oh. Jadi tidak perlu memaksakan apa yang katanya publik harus diikuti, tetapi sejauh mana itu bisa diwujudkan oleh kepolisian. Dan tidak perlu seperti sebuah bajai gitu ya Mas ya. Ya, Ngeles dikit gitu kan ya. Mas kan tahu bajai lah ya. Ya. Paling pintar ngeles itu tuh. Pintar nyelap-nyelip gitu. betul. Jadi itu ya kuncinya ya Mas ya. Betul sekali. Harus, bukan pilihan. Bukan pilihan. Tapi keharusan menguasai tadi melek teknologi itu ya Mas ya. Dan tapi tidak setiap teknologi harus diadopsi. Kita Oh, juga iya. lihat Betul. tujuannya apa dan kegunaannya apa, selain juga anggarannya ada apa enggak. Baik ya Mas. Kalau anggaran sih mungkin ya 120 triliun kalau saya nggak salah Mas ya untuk 1 tahun anggaran itu ya. Saya rasa tidak ada alasan bagi seorang pejabat Polri mengatakan tidak ada anggaran, mungkin ini ya Mas ya. Baik Mas Firman ya, saya rasa kita sudah berbicara banyak nih tentang dunia digital dengan penegakan hukum. Kuncinya hanya satu tadi ya Mas ya, kuasai teknologi gitu ya Mas ya. Betul. Baik. Terima kasih atas kesediaan Mas Firman hadir di podcast kami. Semoga kita bicarakan pada hari ini bisa membawa manfaat yang besar bagi organisasi Mas. Tentu. Semoga Tuhan membalasnya dengan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Dan kepolisian semakin profesional. Amin. Polisi yang modern, polisi yang profesional, polisi yang presisi Mas. Ya. Dan yang terakhir tuh polisi yang akuntabel. Iya. Itu Setuju ya Mas ya? Setuju sekali. Setuju sekali. Baik. Terima kasih Mas. Oke. Sampai jumpa di Sampai kesempatan jumpa. lain Mas.